Dokumentasi atau toleransi agama Hindu-Buddha di Batam atau Bryant and Panteman. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all Ceritanya of the ways kami that you know me. I can't lagi get observasi enough. guys di sini. We got BTW, the future, di but sini in the cantik juga past, loh good guys. and the bad, making it Pemandangannya. last. We are what I want and I want what I Keliling already dulu got. gabut. When you come through the room, I know that you know if you Kira-kira fall, ini I won't namanya be apa ya guys? there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it Wah, off, gede make banget, it guys. even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you. You know that I need. That's what I like about you. Next tea. Kami semua disuruh ngumpul guys sama salah satu orang pengurus pura setempat atau bisa kita sebut pedanda atau sukinggi. Guys, di sini kami dijelaskan seputaran tentang agama Hindu guys. Mohon maaf ya guys, agak bising sedikit soalnya kameramennya nahan. Lapar guys, hahaha. Langsung aja kita ke penjelasannya guys. Yang beragama Muslim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, yang artinya semoga Tuhan memberkati. Ya. Sejarah agama Hindu, ya. Kalau berbicara sejarah agama Hindu, ya. Kalau agama Hindu yang dimana asal mulanya itu berkembang yaitu di India, ya. Yang dimana berasal dari Hindu itu berasal dari kata Sindhu, ya, dimana di India itu ada yang disebut dengan Sungai Sindhu, ya. Nah kemudian dengan perkembangan agama Hindu itu dimana itu melalui yang disebut dengan Saptarsi, ya. Jadi ada 7 maharsi yang menyebarkan agama Hindu, ya, dimana salah satunya itu adalah Resi Markendria, ya, itu menyebarkan agama Hindu ke Indonesia, ya, yang dimana yang dituju pada saat zaman itu yaitu sebelum Masehi, ya, sebelum tahun Masehi itu adalah ke tanah Jawa, sehingga kita dulu pernah mendengar itu ada kerajaan, ya, Majapahit, ya, salah satunya, ya. Kemudian dengan perkembangan di tanah Jawa di mana Hindu itu sudah mulai berkembang pesat, ya. Di mana juga saudara-saudara kita di Jawa dulu itu banyak yang beragama Hindu. Kemudian Resi Markendria ini menyebarkan ajaran agama Hindu itu adalah ke Pulau Dewata, ya, atau di Pulau Bali. Ya, Pulau Bali adalah disebut dengan Pulau Dewata, ya, atau dengan nama sebutan lain adalah Pulau Seripura. Ya, karena memang secara mayoritas Bali itu adalah beragama Hindu, ya. Nah, dengan perkembangan sejarah itu maka di mana pada tahun sebelum Masehi tersebut Hindu itu mulai menyebar di tanah Jawa dan di Bali, ya. Namun dengan perkembangannya zaman dan waktu, kemudian karena sesuatu hal di mana pada zaman kerajaan Majapahit itu runtuh, sehingga banyak saudara-saudara yang Hindu di tanah Jawa itu kembali kepada keyakinan yang berbeda, ya, itu. Nah, kemudian khusus untuk agama Hindu yang ada di Batam, ya, bagaimana bisa agama Hindu itu ada di kota Batam atau di tanah Melayu, ya, di mana bermula pada tahun 1986, ya, di mana umat Hindu khususnya yang dari Bali itu mengadu nasib di kota Batam ini untuk bekerja, ya. Kemudian salah satu pada saat itu ada sebuah perusahaan yang berkembang yaitu ada di Bengkong PLTD namanya, ya. Nah pada saat itu mulai ada beberapa umat Hindu yang berkota Batam. Nah dengan perkembangan waktu juga bahwa di tanah Melayu ini mulai welcome, ya, untuk pendatang, ya, bukan hanya dari Bali aja,
termasuk dari Medan, dari Jawa, Palembang dan sebagainya, dengan kebijakan pemerintah setempat, ya, di mana waktu itu disebut dengan Otorita Batam, ya. Nah, kemudian pada tahun 1991 umat Hindu mulai direkrut, ya, di Bali, ya, mulai ditempatkan yaitu di kota Batam ini, yaitu ada di beberapa sektor pariwisata, kemudian juga ada yang bekerja di dinas di bagian elektronik, ya, yaitu di beberapa bagian di Muka Kuning khususnya, ya. Ada juga karyawan yang direkrut yaitu khusus bergerak di bidang peternakan, ya, ada di ternak buaya, kemudian ada ternak ayam, kemudian ada juga ternak babi, ya, yaitu disebut dengan Pulau Bulan. Nah, itu adalah salah satu perkembangan agama Hindu, ya, yang mulai ada juga di kota Batam ini, ya. Ya. Kalau penyebaran agama Hindu, ya, di mana agama Hindu ini tidak melakukan sifat penyebaran promosi agama, ya, tetapi yang kebetulan pada saat ini terjadi itu lebih banyak mengacu kepada sebuah perkawinan, ya, karena umat Hindu juga ini yang mendapatkan pasangan hidup dengan yang berbeda agama, secara tidak langsung pasangannya itu mau tidak mau memeluk agama Hindu, ya, karena tidak ada di Hindu ini untuk katakan menyebarkan, oh ayo masuk agama Hindu. Agama Hindu menjanjikan A, B, C, D dan lain sebagainya, tidak ada, ya, tidak ada. Tetapi kalau ada seorang, ya, atau umat manusia atau umat beragama yang kiranya tertarik dengan Hindu, Hindu memberikan peluang untuk hal itu. Silakan, ya, kalau memang meyakini tentang Hindu, maka pemuka-pemuka agama, ya, seperti pemangku dan lain sebagainya atau lembaga-lembaga Hindu, dia akan membimbing sesuai dengan aturan-aturan yang ada di umat Hindu, ya. Tetapi kalau Hindu misalnya secara langsung untuk menarik seseorang, mengajak seseorang untuk beragama Hindu ke dalam keyakinan Hindu tidak ada, tidak dibenarkan, ya. Bukan hanya tidak ada, tetapi memang secara gini. Pesan Bapak Panditanya untuk kita semua, guys. Ya. Baik, ini pesan untuk semuanya sekalian, ya, untuk anak-anak, ya, karena kebetulan anak bapak juga di SMA 4, ya, namanya Ketut Gita Prameswari, ya, kalau pernah dengar, ya, dan itu adalah anak bapak, ya. Jadi gini, di mana dalam konteks adik-adik sekarang ini, yang Bapak sampaikan dalam keyakinan Hindu ada disebut dengan Brahmacari, adalah masa untuk menuntut ilmu, ya. Pergunakanlah waktu kesempatan ini sebaik mungkin, ya, untuk meraih cita-cita di masa mendatang, ya. Jangan sia-siakan kepercayaan orang tua yang sudah bersusah payah, ya, membiayai, menyekolahkan, ya, demi suksesnya adik-adik atau anak-anak kelak nanti. Ini pesan yang paling penting di dalam kita masa menuntut ilmu, ya. Pergunakan waktu, ya, dan jangan sekali-sekali berbohong kepada orang tua dalam tujuan yang tidak bagus, ya, karena kita mempunyai keyakinan, kita meyakini akan keyakinan kita sebagai umat beragama, semuanya itu akan ada dosanya bagi kita, ya. Nah, yang kedua, ya, bahwa dalam konteks kepemerintahan khususnya di Kota Batam saat ini juga telah menyampaikan secara khusus, ya, bagi umat beragama di Kota Batam ini untuk selalu menjaga yang disebut dengan toleransi beragama, ya, atau disebut dengan yang datang di orang ini nggak moderat, ya, moderasi beragama, ya. Moderasi beragama ini adalah bentuk dalam keberagaman kita bersama-sama, ya. Jadi di sekolah, ya, adik-adik harus bisa melihat kawan-kawan sekolah itu adalah semuanya adalah saudara, ya, sahabat. Jadi tidak ada alasan untuk melihat kawan-kawan di sekolah itu hanya karena adat istiadat budaya apalagi agama, ya.
Ya, jadi tidak ada alasan. Kenapa? Karena pada intinya kita terlahirkan di dunia ini. Setelah kita terlahir di keluarga, pada saat itulah kita baru memiliki agama. Ya, kenapa Bapak sampaikan seperti itu? Andai Bapak ini lahir di keluarga Muslim, pasti Bapak akan menjadi seorang Muslim. Ya, jika di antara adik-adik juga ada terlahir di keluarga Hindu, pasti adik-adik ini akan beragama Hindu. Ya, nah, atas dasar seperti itu, maka tidak ada alasan adik-adik ini bermusuhan. Ya, selalulah bergandeng tangan dengan kawan-kawan di sekolah. Di sekolah, di luar tetap adalah menjadi bagian sahabat. Ya, dengan seperti itu niscaya tidak akan ada yang namanya perselisihan. Pasti akan damai kita. Ya, dan agama tidak boleh diperbincangkan. Ya, jadi karena agama itu adalah sesuatu hal yang prinsip di dalam kehidupan, termasuk adik-adik. Biarlah saudara-saudara kita yang beragama berbeda dengan kita menjalankan keyakinannya sesuai dengan aturan-aturan sesuai dengan agamanya. Demikian juga kita, maka tidak akan ada permusuhan di antara kita. Yakin dan percaya bahwa Indonesia pasti akan damai. Ya, itu yang Bapak pesankan. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi ya bermanfaat untuk adik-adik ya, dengan pertumbuhan tumbuh dewasa. Ya, kemudian yang sekali lagi Bapak tekankan, tuntutlah ilmu setinggi langit agar apa yang menjadi cita-cita adik-adik termasuk juga keinginan keluarga tercapai, sehingga banggalah orang tua kita kelak nanti. Ya, oke. Ya. Ya. Tidak sampai di sini ya guys. Selanjutnya, kami ke vihara guys. Dokumentasi toleransi agama Hindu-Buddha di Batam Part 2. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do Seperti biasa kita, We've been keliling dulu ya guys. Kameramennya estetik banget guys. Ngambil videonya. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go. Wah, cantik banget warnanya guys. Kami disuruh masuk kelas guys di lantai 2. Kami diterangin apa itu Buddha guys, sama guru atau biksu setempat guys. Next langsung saja kita ke penerangan materi Buddhanya guys. Ciri keyakinannya, kalau secara umum pasti tentang kasih ya, kasih. Dan kalau saya melihat secara umum semua agama dasarnya memang kasih juga sih. Dasarnya kasih. Kalau kita benar-benar mempelajari ya secara doktrinnya, secara ajarannya hampir boleh dibilang semua agama dasarnya juga kasih. Jadi ciri-cirinya juga kasih. Cuma kalau secara khusus per sektenya itu harus kembali ke sekte masing-masing untuk ditanyakan. Ya kalau Maitreya ini kan tadi sudah sampaikan dua ini. Maitreya ini yang dikembangkan, tapi ini kasih juga kan? Itu ada kata kasihnya. Ya satu keluarga kan juga ada kasih baru bisa, ada kasih nggak bisa. Gitu. Jadi pasti saya yakin dasar semua agama itu pasti kasih. Kasih. Ya kalau kecuali agama yang masuk kategori ajaran sesat itu mungkin sedikit berbeda ya. Kita ambil agama yang lumrah punya ya, yang umum. Karena ajaran sesat itu ada loh. Jadi hati-hati ya. Kita hati-hati di dalam masyarakat itu kadang nggak sengaja ketemu yang sesatnya bahaya juga itu. Ya kan? Ya ada yang lain. Nah, jadi kalau ada adik dia sini nggak ada cara agama sama sekali ya. Nggak ada. Karena begini loh, alasannya kenapa sih? Sekarang kalau ada lihat yang kita hadapi ya, umat manusia nih ya, sebagai umat manusia, yang kita hadapi kira-kira
Kalau menurut adik-adik, ada nggak hal yang paling penting, yang paling darurat yang harus kita selesaikan? Kalau adik-adik lihat, mungkin dari berita, dari apa yang disampaikan oleh ilmuwan tentang kondisi dunia. Kira-kira menurut adik-adik, hal apa yang paling darurat yang mesti kita selesaikan bersama sebagai umat manusia? Iya, adalah ini. Selanjutnya kami memberikan pertanyaan kepada guru atau biksunya guys. Karena di sini juga kita mungkin kan sejenis apa ya, tugas sekolah untuk wawancara kan. Nah, kalau boleh saya tahu wawancara dalam hal apa? Seputar ziarahnya Allah itu. Jadi mau model seperti apa enaknya? Pastinya modelnya itu menanyakan dan saya menjawab. Oke, boleh seperti itu. Jadi perwakilan aja kan, karena kan orangnya banyak, benar kan? Oke, nggak apa-apa. Sekarang gini aja deh. Oh ya, izinkan saya dulu. Sudah sampai di sini dulu ya guys. Bye-bye guys. Oh iya guys, video ini teruntuk Budiah ya guys. Canda guys, WKWKWK hahaha.